Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 7 Mei 2023 merupakan pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur atas segala rahmat yang Kau berikan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar boleh masuk dan mengakar di hati kami dan menjadi tuntunan langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali.
Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4 sampai dengan 9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 1 sampai dengan 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Perjalanan menuju kota surgawi. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, manusia di dunia ini tidak lepas dari rasa gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki hal yang jauh lebih besar dan mulia daripada rasa gelisah itu sendiri, yang seharusnya menjadi prioritas utama hidup kita, yaitu iman akan jaminan keselamatan dari Tuhan. Supaya kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelisahan
atau kekhawatiran akan hal-hal duniawi itu belaka, melainkan berusaha mengendalikannya dengan iman dan kepercayaan akan penyelenggaraan Allah. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan hidup kita. Ibarat seseorang yang akan melakukan perjalanan ke kota A, dia harus membeli tiket pesawat, karena kota A tersebut hanya bisa dicapai dengan pesawat. Dari rumahnya, orang yang akan melakukan perjalanan itu harus naik mobil dulu untuk mencapai bandara. Dan tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di perjalanan. Mungkin cek kondisi mobil, bensin, membawa minuman dan makanan untuk di perjalanan, berangkat lebih awal dengan memperhitungkan kalau-kalau macet di jalan, sehingga tiba di bandara tepat waktu dan kemudian naik pesawat sesuai tiket yang sudah dimiliki. Selama perjalanan menuju bandara, mungkin saja ada motor yang nyerempet mobilnya, atau ada orang gedor-gedor mobil atau klakson-klakson yang memancing emosi, atau mungkin terjadi ban mobil kempes. Kejadian-kejadian ini adalah gangguan-gangguan di perjalanan. Jangan sampai gangguan ini merebut perhatian kita dan mengacaukan langkah kita sehingga menggagalkan perjalanan kita ke tujuan akhir. Tuhan Yesus mengatakan, "Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita yang melalui rahmat baptisan sudah menjadi bagian dalam tubuh mistik Kristus adalah pewaris jaminan keselamatan kekal tersebut, yaitu kota surgawi, tujuan akhir hidup kita. Menjadi bagian dalam tubuh Kristus adalah suatu anugerah sekaligus tanggung jawab. Anugerah karena kita adalah pewaris jaminan keselamatan kekal tersebut. Sedangkan tanggung jawab karena kita pun dituntut menjadi pancaran kasih Kristus yang mampu menghadirkan wajahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menjadi bagian dalam Kristus berarti melebur, menyatukan diri di dalamnya. Melalui rahmat baptisan pula, kita pun sudah mendapat tiket secara cuma-cuma menuju kota surgawi, yaitu keselamatan kekal. Masing-masing dari kita dengan jadwal penerbangan yang berbeda-beda. Jadi hidup di dunia ini adalah masa persiapan diri untuk keberangkatan sesuai tanggal yang tertera pada tiket yang sudah kita pegang masing-masing. Dalam masa persiapan ini, mungkin banyak hal terjadi. Pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain sebagainya, yang cukup menyita perhatian kita. Tapi hal ini jangan sampai mengecohkan agenda utama kita dan membuat kita terjebak di dalam persoalan-persoalan tersebut. Sehingga tujuan akhir menjadi kabur. Mulai muncullah keraguan-raguan, bahkan kehilangan makna dari tujuan akhir itu sendiri. Padahal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan membekali diri untuk kehidupan baru di kota surgawi. Perjalanan ini adalah bagian dari upaya kita membersihkan diri, mempersiapkan pakaian yang pantas yang akan kita kenakan di sana, atau kendaraan yang akan kita gunakan. Kalaupun dalam perjalanan
Ada yang mencoba merampas pakaian kita. Mungkin itu artinya pakaian itu tidak cocok untuk kita pakai kelak. Kalaupun mobil yang akan kita gunakan rusak, tidak bisa jalan, mungkin juga Tuhan menyediakan kendaraan lain untuk mencapai ke sana. Jangan sampai waktu kita habis untuk menyesali pakaian yang diambil orang atau mobil yang rusak. Karena itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Tuhan selalu menyediakan segala cara agar kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan yang dijanjikan. Bagian kita adalah menyelaraskan kehendak kita di dalam kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau janjikan. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kiranya Engkau memampukan kami mengisi waktu kami di dunia ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga ketika waktu kami tiba, kami sudah dalam keadaan siap. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.